Febri Dwi Nur Wicaksono dengan nomor NIM 05339159. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop, di mana pada tugas 3 kesempatan siang hari ini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi restoran atau aplikasi manajemen restoran. Yang pertama adalah membuat kelas abstrak menu item yang menjadi dasar kelas, harus memiliki atribut string, nama string, harga double, kategori string, dan definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan menampilkan informasi tentang item menu. Oke, di sini kita di menu item ya. Ini disuruh untuk membuat abstrak kelas, dimana string adalah nama, kemudian double adalah harga sesuai dengan yang ditampilkan di sini, dan kategori adalah juga string. Kemudian di sini kita diminta untuk definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan menampilkan informasi tentang item menu. Sini ya, public abstract string tampil menu. Untuk kodenya adalah sebagai berikut. Get nama, set nama. Oke, yang kedua kita diminta untuk 3 kelas turunan dari menu item. Dari kelas ini kita turunkan ke 3 kelas turunan, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item, ya betul, dan harus memiliki atribut tambahan sesuai dengan jenisnya. Di sini ada kelas makanan, jenis makanan, dan jenis minuman. Mengumpulkan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Jadinya nanti ini akan di override ya. Sebentar. Akan di override kan ke metode tampil menu, di mana return makanan ini nanti ada nama, format rupiah ini adalah harganya, kategori adalah kategorinya, makanan atau minuman, dan jenis makanan adalah jenisnya. Di sini saya membuat 2 jenis untuk makanan, yaitu adalah goreng dan kuah. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita diminta untuk membuat kelas diskon. Yang kelas makanan tadi ini ya, ini makanan, override-nya public string tampil menu, jadinya ada anaan dari kelas yang menu item ini. Di minuman juga sama, ada override public string tampil menu, dimana di sini akan menampilkan menu ya nanti. Untuk ini public abstract string tampil menu, anaan dari itu. Dan yang 2B diskon, di sini diminta untuk subclass dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon double, mengenai metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Ya, sama menggunakan fungsi override untuk mengaturkan ke tampil menu ini, dimana di sini di diskon ini ada double untuk harganya, double persen diskon ini, persen diskon. Nah ini nama ini adalah nanti nama diskonnya apa, akan saya tunjukkan ketika kita praktik. Kemudian kategorinya adalah diskon, ini fix ya. Untuk kategori kita langsung masukkan ke kategori diskon. Kemudian untuk nomor 3, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu pada dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan semua item. Oke. Di sini kita membuat kelas menu, di mana di daftar menu ini ada array list yang digunakan untuk menyimpan atau mengelola semua item menu dalam restoran. Ada ini array list, di sini array list. Untuk
untuk kodenya adalah sebagai berikut. Di sini tampilkan semua menu. Ini nanti kalau menunya masih kosong maka akan ada pemberitahuan atau notifikasi bahwa menu kosong. Tapi kalau menunya itu ada, nanti akan masuk ke sini ke sistem outprint, daftar menu, tampil menu. Nah, nanti ini ada kaitannya tentang ini. Nanti yang tampil adalah makanan, minuman, dan diskon tadi. Kemudian kalau kita itemnya itu tidak sesuai, kita juga akan akan ada notifikasi di mana item menu tidak ditemukan. Selanjutnya yang keempat, buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk yang ketiga untuk codingnya berikut ya. Ini untuk soal ketiga, codingnya adalah sebagai berikut. Untuk soal keempat, buatlah kelas pesanan yang digunakan untuk menyetor pesanan pelanggan. Kelasnya berupa array list untuk menyimpan item-item. Di sini kelas pesanan ada array list. Array list ini nantinya akan menunjukkan makanan-makanan yang sudah dipesan oleh pelanggan. Ini ada tambah pesanan ini, menu item, nanti terus item quantity, jadinya nanti ada menunya apa, kemudian banyaknya berapa. Ini nanti juga berfungsi untuk ngeprint dari struk, dan totalannya juga nanti akan masuk ke sini. Oke, untuk selanjutnya nanti misalnya array listnya ya daftar menu tadi ya. Untuk soal selanjutnya, informasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas. Jadi untuk konsep ini, inheritance ini digunakan untuk yang private-nya, dimana di sini kita ada makanan, ini private string jenis makanan, kemudian minuman private string jenis minuman. Di diskon ini juga ada private double % diskon. Ini kata kuncinya itu ada di extend menu item kan ini. Jadi ini public class makanan, extend menu item. Ini juga sama, extend menu item. Diskon juga sama, extend menu item. Jadi ini nanti yang menjawab tentang ini konsep inheritance dengan kelas-kelas. Kemudian selanjutnya adalah konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut kelas. Ini ditunjukkan di ini deklarasi private atau protected untuk menyembunyikan data implementasi sebagai penerapan informasi hiding. Berarti ini ditunjukkan di sebentar, di pesanan input harus berupa angka. Ini juga konsep encapsulation ya, dimana membatasi. Kemudian di sini yang tertampil di sini adalah ini juga kita menggunakan exception handling ya, dimana input harus berupa angka. Jadi kalau kita pada saat menu tertampil kok inputnya bukan angka, maka akan tertampil notifikasi berikut, input harus berupa angka.
Kemudian 7, oh ini sudah encapsulation class, terus exception handling. Ini juga mencoba maaf. Ini tadi yang saya tunjukkan sebelumnya adalah yang input harus berupa angka. Ini adalah penerapan proses dari ini nomor 7. Ketika mencoba mengakses item yang tidak ada, makanya ini akan error dan akan menunjukkan input harus berupa angka. Ini kalau yang konsep encapsulation ini ditunjukkan di menu item, dimana ini adalah public abstract class-nya, dan ini set name get name ini adalah konsep dari encapsulation-nya. Kemudian untuk nomor 8, program harus memiliki menu utama. Ini ditunjukkan di main.java, dimana ini adalah menu utama dari program. Ada 8 menu yang saya buat di sini, yaitu tambah item menu, tampil menu, buat pesanan, tampilkan surat pesanan saat ini, simpan menu ke file, simpan surat pesanan, tampilkan surat pesanan yang tersimpan dan keluar. Ini nanti akan diinputkan melalui switch case ya, atau pilihan-pilihannya dari 1 sampai 8. Kemudian jika kita memilih selain dari 1 sampai 8, ini akan muncul notifikasi pilihan tidak valid. Dan kalau kita memasukkan selain angka, ini akan mengeluarkan juga notifikasi bahwa input harus berupa angka. Nomor 9, informasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memuat. Ini kita tunjukkan atau kita berikan di sebelah sini. Sebentar. Nah, ini di kelas menu.java ini kita menggunakan try buffet finder ya, dimana ini akan digunakan untuk menulis data ke file dengan efisien. Kemudian kita akan menggunakan for each lab untuk mengintegrasi semua item menu dalam daftar. Jadinya di sini dapat menyimpan ke file dan muat menu dari file. Kemudian untuk nomor 10, gunakan struktur keputusan dan perorangan sesuai dengan kebutuhan. Ini ditunjukkan dengan dual. Pilihan 8 close. Ini adalah perulangan ya dari ini 8 case ini. Sama diterang di sini. Jadi switch case ini akan men-trigger agar perulangan ini muncul. Ya, untuk full kodenya ini di menu.java. Kemudian ini adalah makanan.java untuk full kodenya. Ini minuman.java. Ini diskon.java. Ini untuk menu. Ini untuk pesanan item. Ini untuk pesanan.java. Dan ini untuk main.java-nya.
Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba yang main dajakannya ya, booking untuk program ini. Yang pertama kita akan menampilkan menu dulu ya, karena di sini belum ada menu. Seharusnya kalau kita memilih tampilkan menu, menunya masih kosong. Jadi di sini kita harus menginput menunya. Pertama kita akan menginput makanan. Saya mengisi nasi goreng, harganya 25.000. Kategorinya makanan, jenisnya adalah goreng. Kita tambahkan lagi. Kemudian kita tambah lagi. Harga 25. Kemudian kategorinya makanan. Wah, karena kodok kita tambahkan minuman. Minuman es, es teh. Kategorinya minuman es. Kemudian kita akan menambahkan minuman lagi, jeruk panas. Kemudian kita menambahkan teh panas ya, harganya juga sama 4.000 saja. Harganya minuman panas. Dan yang terakhir kita akan menambahkan diskon awal bulan. Ini akhir bulan ya. Nah, diskon akhir bulan ini kita beri saja 10 untuk 10% ya. Oke, setelah kita berhasil menambahkan menu, kita akan menampilkan menu. Seharusnya tertampil. Oke, sudah ya, 8 menu. Kemudian kita akan membuat pesanan. Di sini kita akan memilih nasi goreng sejumlah 5, kemudian kita akan memilih bakmi kodok sejumlah 5. Untuk minumnya kita memilih es jeruk panas sebanyak 5 juga, dan es jeruk sebanyak 5. Kemudian di sini kita akan menambahkan paket diskon akhir bulan, jumlahnya 1 saja, dan kita ketik 0 untuk selesai. Selanjutnya kita akan mempresentasikan fungsi keempat, yaitu adalah tampilkan struk pesanan saat ini. Klik 4. Sesuai ya, kita memesan nasi goreng 5, kemudian bakmi godok 5, kemudian jeruk panasnya juga 5, dan es jeruknya juga 5. Tadi nasi goreng 25.000 kali 5 125. Ini juga sudah sesuai. Dan diskon akhir bulannya 10% dari totalnya. Kalau totalnya 295.000, 10%-nya adalah 29.500. Makanya total yang harus bayar adalah 265.500. Selanjutnya kita akan mencoba fungsi dari yang simpan struk pesanan ya. Kita klik 6 dulu, masukkan nama file struk pesanan 1. Di sini juga tertampil pesanan 1. Artinya fungsi dari menyimpan file struk pesanan ini sudah berhasil. Kemudian kita akan mencoba simpan menu ke file dari menu yang sudah dibuat tadi, 8 menu ini ya. Kita klik 5. Ya, menu TXT-nya juga sudah tersimpan. Kemudian kita akan mencoba fungsi yang ke-7, yaitu adalah tampilkan struk pesanan yang tersimpan. Kita klik 7, masukkan nama file struk pesanan 1. Tertampil lagi ya, pesanan 1, pesanan sebagai berikut ya. Oke, dan terakhir adalah menu keluar, dimana kalau kita memencet tombol 8, maka akan keluar dari aplikasi restorannya. Dengan ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan. Banyak salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.